Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana keadaan Bapak Ibu semuanya? Doa saya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami terus belajar mengucap syukur pada Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang senantiasa mendampingi kami, menjaga kami, memelihara kami, memberikan kekuatan dalam hidup kami, bahkan memberikan kesembuhan di kala kami sedang dalam keadaan sakit. Saat ini Tuhan, kami terus mendoakan untuk Bapak Ibu yang tergabung dalam persekutuan Komisi Usiawan Keluarga Allah. Kiranya Allah sendiri akan menjaga mereka semuanya, memberikan perlindungan, kekuatan, dan berkat-Mu kepada mereka semuanya. Apabila pada hari ini ada jemaat kami, Komisi Usiawan yang dalam kondisi yang kurang sehat atau sakit, masih berbaring sakit, Tuhan, kiranya Tuhan sendiri akan menjaga, melawatnya, bahkan memberikan kesembuhan buat mereka. Dan ketika mereka dalam kondisi yang sakit ini, bila Tuhan memberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan bagi kami yang dalam kondisi yang sehat, bila Tuhan juga memberikan kesempatan kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini yang memberikan kekuatan ilahi dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hikmat Allah. Hikmat Allah. Nas firman Tuhan terdapat di dalam Ayub pasal 12 ayat 12 sampai 13. Ayub pasal 12 ayat 12 sampai dengan 13. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Konon hikmat ada pada orang yang tua, dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Saya ulangi lagi. Konon hikmat ada pada orang yang tua, dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa orang tua banyak memiliki pengalaman hidup. Syarat akan pengalaman hidup, baik itu manis, baik itu pahit, baik itu suka duka, pahit getir kehidupan sudah banyak orang tua alami. Dari pengalaman hidup seperti itulah, sehingga nasihat-nasihat orang tua perlu didengar dan dipahami, supaya yang lebih muda tidak sampai terjatuh seperti pengalaman hidupnya, atau paling tidak mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Mereka yang muda dapat lebih baik dari orang yang lebih tua yang pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang pahit itu. Ayat yang kita baca tadi mengatakan, konon hikmat ada pada orang yang tua, pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Hikmat dan pengertian dimiliki orang tua. Iya, kita memang mengakui bahwa orang yang tua syarat akan pengalaman hidup. Sehingga dari pengalaman hidup itulah orang tua memiliki hikmat, pengertian, pengalaman hidupnya. Sehingga kita yang muda dapat belajar dari kehidupan orang tua. Namun, ternyata orang tua yang paling berhikmat sekalipun, paling berpengertian pun tetap memiliki keterbatasan. Karena dia adalah manusia. Walaupun berhikmat dan berpengertian bisa menjadi lemah karena usia tua, karena sakit dan seterusnya. Jadi manusia memiliki hikmat dan pengertian yang sangat-sangat terbatas. Kita dapat belajar dari orang tua, namun sekali lagi orang tua juga terbatas. Namun orang memiliki keterbatasan. Setiap manusia memiliki keterbatasan. Tetapi ada sumber hikmat, ada sumber pengertian yang tidak terbatas.
ada sumber hikmat dan pengertian tidak akan pernah pudar, yaitu Allah sendiri. Dari kisah Ayub ini kita dapat belajar apa yang sudah dialami oleh Ayub. Seharusnya sahabat-sahabat Ayub memberikan semangat supaya Ayub kuat menghadapi pergumulannya. Kita tahu kisah tentang Ayub, bagaimana dia mengalami pergumulan-pergumulan sangat berat. Dari kehilangan harta, anak, bahkan dirinya sendiri juga sakit. Seharusnya sahabat-sahabat Ayub memberikan semangat supaya Ayub kuat menghadapi pergumulannya. Namun apa yang terjadi? Sahabat-sahabatnya justru menghakimi Ayub. Dari sini dapat kita belajar bahwa jika hanya mengandalkan manusia, kita bisa saja menjadi lemah. Kita bisa tersesat, bahkan menjadi putus asa. Kalau kita membaca teks Ayub ini, kita bersyukur Ayub memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Dia sudah terlebih dahulu berdoa dan menyerahkan hidupnya pada Tuhan, sehingga dia tidak disesatkan oleh para sahabat-sahabatnya itu. Dalam ayat 13 katakan, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Kita percaya bahwa Allah ada sumber hikmat. Allah ada sumber kekuatan. Dan Allah paling tahu cara-cara yang tepat untuk kita ikuti. Dan paling baik bagi kita. Di dalam hidup ini semua manusia termasuk orang percaya tidak pernah dapat memahami apa yang terjadi dan akhir dari segala sesuatu yang menimpa diri kita. Juga kita tidak dapat mengerti bagaimana Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ketika kita tidak bisa mengerti sepenuhnya cara Allah menangani kita, kita seharusnya menyerahkan hidup kita kepada Bapa Surgawi. Sama seperti yang dilakukan Kristus ketika ia disalibkan. Yesus mati salib bagi manusia sulit untuk dimengerti. Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia sulit untuk dipahami oleh manusia. Tetapi karena hikmat surgawi, karena hikmat dari Allah, kita mengimani agar manusia tidak mengalami murka Allah ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Sekaligus Allah juga menyatakan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Jadi Yesus Kristuslah hikmat surgawi itu. Dalam Matius 13 ayat yang ke-54 dikatakan, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperoleh hikmat itu? Mereka takjub dan bertanya, dari mana diperoleh hikmat Tuhan Yesus itu? Mereka takjub berita yang Tuhan Yesus sampaikan. Mereka takjub kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah hikmat bagi manusia untuk dapat mengenal dan memahami dan juga mengetahui jalan kebenaran dan hidup bagi manusia. Dengan hikmat Allah dalam diri kita, maka kita dapat memahami yang tidak dapat dipahami oleh dunia ini. Segala sesuatu menjadi mungkin walaupun dunia ini menganggap itu ada sesuatu yang mustahil. Kita dapat merasakan seperti apa rasanya pahit dan manis. Namun ketika kita menerima hikmat Allah dalam diri kita, maka tidak hanya yang manis akan enak dirasa, tetapi yang pahit juga akan terasa enak. Artinya, kita mampu menghadapi hal-hal pahit pun tanpa kita menyerah. Justru kita bersyukur dan senantiasa memuliakan Tuhan dikala kita sedang mengalami pergumulan yang berat dalam hidup ini. Karena kita telah memiliki hikmat surgawi, yaitu Tuhan Yesus dalam hidup kita. Oleh sebab itu, milikilah sekarang Tuhan Yesus dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.